era modern ini, begitu ya. Dan mengapa kekristenan ini hilang selama puluhan, ratusan, bahkan seribuan tahun lebih. Seperti itu. Lalu kita sudah bahas juga bahwa kekristenan ini sejatinya bukan hanya sekadar agama, ya. Bahkan kekristenan mengalami kemerosotan ya sejak Kristen ini menjadi sebuah lembaga agama yang formal, lembaga agama yang resmi, bahkan menjadi agama negara. Ya, di mana kemudian hari ya sejak abad keempat, abad kelima Masehi, ya agama tidak bisa lagi dipisahkan dari politik, dari negara, dan negara tidak bisa dipisahkan dari agama. Siapa yang menentukan arah politik ini adalah orang-orang yang menguasai gereja. Ya. Nah ini disitulah kekristenan kehilangan nyawanya. Kekristenan mengalami kemerosotan. Karena sejatinya Kristen adalah the way of life. Jalan kehidupan. Bukan sekadar agama. Nah kita lanjutkan di pembahasan kita sesi yang kedua ini. Ya, mengenai menjadi umat pilihan yang terpilih. Ya. Jadi setelah kita memahami kekristenan sebagai jalan hidup bukan hanya sekadar agama, bagaimana kita bisa menjadi umat pilihan atau umat yang terpilih dan memiliki kehidupan yang berdampak, kehidupan yang bermanfaat bagi orang lain. Di zaman Perjanjian Baru menjadi umat pilihan berarti orang yang memperoleh keselamatan, memperoleh kesempatan untuk diselamatkan. Ya. Menjadi umat pilihan artinya adalah orang yang mendapatkan kesempatan untuk diselamatkan, yaitu dikembalikan kepada rancangan semula Allah. Nah, umat pilihan, ya, umat pilihan ini berbeda dengan orang yang terpilih. Kita harus dengan sangat teliti ketika kita baca kesempatan ya antara terminologi atau istilah pilihan dengan terpilih. Pilihan artinya adalah memiliki kesempatan untuk menerima keselamatan dalam Yesus Kristus. Tidak semua orang dipilih untuk mendapatkan kesempatan. Ya. Orang-orang yang hidup pada zaman Perjanjian Lama, mereka nggak bisa mendengarkan Injil. Ya. Orang-orang yang hidup di zaman Perjanjian Baru, tetapi yang hidupnya di pedalaman tertentu, yang bahkan masih berkomunikasi secara sangat primitif. Nah ini bukan tidak dimasukkan, tidak dalam kategori sebagai orang-orang pilihan. Orang-orang yang mendapatkan kesempatan untuk menerima keselamatan dalam Yesus Kristus. Nah, perlu saya garis bawahi walaupun beberapa kali saya sudah mention, tapi saya kembali mengulang dan memberikan highlight, men-stressing tentang hal ini, menekankan bagian ini bahwa keselamatan ini bukan sekadar ya terhindar dari neraka dan diperbolehkan untuk masuk dalam kerajaan surga. Tetapi keselamatan artinya adalah dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Atau dengan kalimat lain menemukan kemuliaan, ya kemuliaan manusia dari Allah yang telah hilang akibat dosa. Kitab Roma berkata bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan. Ya, kehilangan ini artinya lack of, tidak mencapai kemuliaan Allah. Maksud keselamatan diberikan atau disediakan di dalam Yesus Kristus adalah mereka bagi kita manusia terbuka kesempatan untuk kita meraih, mencapai kemuliaan dari Allah, yaitu serupa dan segambar dengan Allah. Nah, kesempatan yang diberikan atau menjadi umat pilihan ini tidak secara otomatis kita akan menjadi orang-orang terpilih. Ya, orang-orang yang terpilih, ya. Orang-orang yang bukan hanya sekedar dipanggil, dipilih, tetapi juga yang setia, demikian kalau kata kitab Wahyu, ya. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Dari dipilih pun ada yang terpilih untuk menjadi ya anggota-anggota keluarga kerajaan Allah yang memerintah bersama dengan Tuhan. Orang-orang yang setia, orang-orang yang tidak menyayangkan nyawanya. Di sesi pertama saya sudah singgung bahwa pembahasan kekristenan yang sejati ini sebenarnya sulit untuk dilepaskan dari topik tentang Corpus Delicti. Tetapi saya dari tadi tergoda untuk membahas itu, hanya kalau mengupas Corpus Delicti nanti akan
cukup melebar, jadi saya membatasi diri saya. Tapi sebenarnya kekristenan yang sejati itu menjadi corpus delicti. Menjadi corpus delicti. Menjadi seperti Yesus, atau dengan kalimat lain menjadi corpus delicti. Orang yang tidak menyayangkan nyawanya sendiri. Orang-orang yang tidak hidup bagi dirinya sendiri, tetapi orang-orang yang hidup hanya bagi Tuhan dan bagi kerajaannya. Firman Tuhan dalam Alkitab ya, dalam suratan Korintus dikatakan bahwa karena satu orang telah mati, yaitu dalam hal ini adalah Yesus Kristus sudah mati bagi semua orang, maka semua orang telah mati, ya, telah mati bagi dirinya sendiri dan harus hidup hanya bagi satu orang, ya, yaitu bagi Kristus. Hidup kita harus persembahkan kepada Tuhan. Inilah sebenarnya orang-orang yang terpilih. Bukan hanya sekedar orang pilihan. Ya, orang pilihan yang akan terpilih menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Ya. Tetapi orang-orang yang merespon kesempatan yang diberikan oleh Allah, ya, atau exousia, ya, hak untuk menjadi anak-anak Allah ini, ditangkap kesempatan ini, dimanfaatkan sebaik-baiknya, lalu berjuang untuk mengisi keselamatan, berjalan bersama dengan Allah. Firman Tuhan berkata dalam suratan Roma bahwa anak-anak Allah adalah mereka yang dipimpin oleh Allah, oleh Roh Allah. Orang yang berjalan ya seirama dengan Allah, ya. Seperti orang yang berbaris begitu ya. Maaf, bukan Roma ya, Galatia ya, saya tadi salah sebut ya. Coba kita mungkin membuka Galatia pasal 5 ayat yang ke-25. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-25. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Kedengaran suara saya? Aman? Aman ya? Galatia pasal 5 ayat yang ke-25, saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Apa yang dimaksudkan dengan hidup oleh roh di sini ya? Dikatakan ya, kalau dalam bahasa aslinya eizomen pneumatikai stoikomen ya, ada kata stoikomen di sana yang artinya adalah berjalan seirama dengan Tuhan. Berjalan harmonis dengan Tuhan. Kalau di Perjanjian Lama misalkan dalam Kejadian pasal 5 dikatakan juga di pasal yang ke-6 ya, Henok bergaul dengan Allah. Nuh juga dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-8 atau ke-7 saya kalau tidak salah ingat ya. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Wayid halek ya, dari kata halak itu artinya berjalan, bergaul, ini hidup bersama-sama. Seperti orang yang melangkahkan kaki secara serempak, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, orang-orang yang menjadi anak Allah ya adalah orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah ya. Tentu Roh Allah tidak akan membawa kita ke tempat-tempat yang membuat Tuhan tidak nyaman. Roh Allah tidak mungkin membawa kita ya kepada situasi-situasi di mana kita tidak memiliki pilihan untuk berbuat benar. Ya. Jadi kita tidak bisa beralasan ya bagaimana Pak, situasi kondisi kerjaan saya tidak memungkinkan saya untuk hidup benar. Saya tidak pasti harus korupsi. Tidak mungkin demikian. Roh Kudus akan atau Roh Allah akan membawa kita pada pilihan-pilihan. Apakah kita memilih hidup berjalan bersama dengan Tuhan atau tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Selalu akan ada pilihan. Dan kita harus mengambil keputusan-keputusan etis setiap saat. Setiap kali kita diperhadapkan pada 2 atau lebih pilihan, kita harus memilih yang terbaik.
Ya. Maka di dalam Roma pasal 12 ya ayat 1 dan ayat yang kedua ya di sana dikatakan bahwa kita bisa mengerti kehendak Allah, yaitu bukan hanya apa yang baik, tetapi yang berkenan dan yang sempurna. Kalau berbicara tentang baik, ya berbicara tentang baik ini adalah pilihan antara melakukan perintah Allah atau melanggar larangannya. Memilih yang baik berarti kita lebih memilih untuk melakukan perintahnya, tidak mengabaikan. Juga menjauhi larangannya, bukan malahan dilakukan larangan Tuhan. Itu pilihan yang baik. Nah, barulah kemudian kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Pilihan nanti bukan lagi sekedar ini benar, ini salah, ini berdosa, ini tidak berdosa. Tetapi kita diperhadapkan pada situasi yang lebih rumit, ya, di mana semua pilihan kelihatannya baik, tidak ada yang melanggar tindakan-tindakan moral umum, semuanya terlihat baik. Kita diperhadapkan pada pilihan yang lebih sulit, lebih complicated, lebih kompleks. Tapi sebagai orang-orang yang berjalan bersama dengan Allah, kita akan dimampukan Allah untuk memilih apa yang berkenan kepada Allah. Kalau saya melakukan ini, saya harus memastikan bahwa Tuhan nyaman dengan keputusan saya. Kalau saya melangkahkan kaki saya ke satu tempat, saya harus memastikan bahwa Tuhan nyaman berjalan dengan saya. Jika saya mengucapkan kata kalimat tertentu, apalagi paragraf dan narasi, saya harus memastikan bahwa Tuhan nyaman mendengarkan setiap perkataan yang keluar dari mulut saya. Ini orang yang berkenan kepada Allah. Dan dari berkenan kepada Allah ini, barulah kita bisa mencapai kesempurnaan. Bahwa dalam segala hal, dalam setiap perkara, kita selalu hidup menuruti kehendak Allah. Sejalan dengan pikiran dan perasaan Allah. Nah, orang-orang seperti ini, yang terus-menerus sampai akhir hidupnya, tetap setia menjalani kehidupan berjalan dengan Allah. Inilah orang terpilih. Bukan hanya sekedar umat pilihan. Bukan sekedar orang yang dipilih, tetapi orang pilihan, maaf. Tetapi orang yang dipilih atau orang yang terpilih. Ini orang-orang yang dimuliakan bersama dengan Tuhan yang dalam kitab Wahyu berulang kali saksi setia, ya. Tuhan kita Yesus Kristus berkata, menanglah kamu seperti aku menang. Kamu akan kududukan bersama dengan aku. Waduh, luar biasa. Ya. Janji Tuhan ini yang menjadi pengharapan buat kita semua, Bapak Ibu sekalian. Jangan kita harapkan apapun dari muka bumi ini. Apa sih yang bisa disediakan dunia? Memang bisa kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang menipu. Yang oleh Alkitab dikatakan, mamon yang tidak jujur. Bisa membuat terlena seseorang untuk sesaat lamanya. Untuk beberapa waktu lamanya. Tetapi ada satu titik tertentu di mana mamon itu pasti akan meninggalkan kita. Itu yang disebut mamon yang tidak jujur. Maka sebelum mamon ini meninggalkan kita dengan kejam, ya, kita harus meninggalkan mamon secara kejam. Kalau Tuhan firman Allah berkata, jualah segala milikmu. Kalau engkau mau menjadi milikku, ya tidak layak orang yang tidak melepaskan diri dari segala haknya. Ya, Lukas pasal 14 ayat yang ke-33 ya, berkata demikian. Orang yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya, segala haknya, masih merasa berhak atas hidupnya, tidak layak menjadi muridku. Nah, kita harus memilih ini. Ini yang menjadi pilihan kita secara sadar. Ya. Tuhan, aku memilih engkau. Gitu ya. Tuhan, aku memilih engkau. Ya. Ini kalau ada pemain musik, saya minta nada nih ya. Tuhanku memilihmu. Kesempatan lain. Lagi pula disung nggak enak ya. Tapi Bapak Ibu ingat lagu itu ya. Tuhanku memilihmu. Kita nyanyikan lagu itu ya. Bukan karena nadanya yang enak. Bukan karena syairnya yang mendayu-dayu, ya liriknya yang mendayu-dayu, dan liriknya yang begitu puitis. Tetapi ini menjadi
pilihan yang kita ambil secara sadar. Tuhan, di tengah pilihan yang begitu banyak di luar sana, aku tetap memilih Engkau. Ini barulah umat pilihan yang terpilih. Tidak cukup hanya kita mendapatkan panggilan untuk menjadi umat pilihan, tetapi harus menjadi umat yang terpilih dengan hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Tuhan, aku punya kesempatan untuk berbuat dosa, tapi aku memilih untuk tidak melakukannya. Itu cara menyenangkan Tuhan, cara memuliakan Tuhan. Tuhan, aku memilih Engkau. Seorang pria yang sudah beristri, seorang suami yang punya istri, tidak punya kesempatan untuk selingkuh, misalkan, mohon maaf ya, bapak-bapak ya, saya tidak menunjukkan kepada bapak-bapak yang ada di sini, itu yang ada di luar sana gitu ya, yang ada suami-suami yang wajahnya sudah di bawah pas-pasan gitu ya, kurang wajahnya, hidupnya pun ekonominya di bawah cukup gitu ya, ngomong kasarnya miskin gitu, nggak punya kesempatan untuk selingkuh. Tapi bagaimana dengan bapak-bapak yang sudah beristri, wajahnya ganteng, atletis gitu ya. Beda dikit sama saya, kalau saya Atlantis gitu ya. Badan Atlantis. Gede banget ya. Tapi ada suami-suami yang badannya atletis, wah, wajahnya cakep, ganteng, kaya lagi. Punya kesempatan untuk selingkuh. Cewek-cewek banyak yang tertarik ya, wanita-wanita di luar sana banyak yang tertarik begitu. Tetapi memilih Tuhan dengan sadar, aku bisa saja berbuat dosa. Aku bisa saja ya merespon godaan-godaan wanita di luar sana. Tetapi aku memilih untuk tidak melakukannya. Ini orang yang berjuang untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Kekristenan yang hilang karena kekristenan yang hilang adalah gereja atau kekristenan yang mengajarkan bahwa manusia tidak bisa sempurna. Bagaimana mungkin manusia bisa sempurna? Bagaimana mungkin kita tidak berdosa? Bagaimana mungkin bisa hidup kudus? Kudus itu nanti di sorga. Otomatis kita kudus. Yesus yang sudah menebus kita jangan diaminkan Bapak Ibu. Itu ajaran di luar sana. Itu Kristen yang hilang. Itu kekristenan yang hilang. Meninabobokan jemaatnya. Come on, kita mana bisa berbuat dosa. Maaf, mana bisa kita hidup kudus, kita pasti berbuat dosa. Namanya masih nginjek tanah, masih hidup di bumi. Loh, justru karena kita masih hidup di bumi, ya, kita harus berjuang hidup kudus. Kuduslah kamu, sebab aku kudus, 1 Petrus 1 ayat 16. Matius pasal 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna. Bukan mudah-mudahan, bukan. Bukan begini, karena itu semoga ya bisa sempurna. Syukur-syukur bisa ya. Enggak, Alkitab enggak berkata begitu. Tapi firman Tuhan jelas, haruslah kamu sempurna. Seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Kekristenan yang hilang mengajarkan, enggak, mana bisa. Itu mah gereja sana mah itu enggak masuk akal. Terbang-terbang. Kita masih hidup di bumi kok, mana bisa tidak berbuat dosa. Sombong banget ya. Sombong amat. Sombong amat. Loh, ini bukan sombong amat, ini kebenaran. Allah memanggil kita ya dari tengah-tengah dunia yang gelap untuk memancarkan sinar terang cahaya kemuliaan Allah. Untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Ini tanggung jawab orang percaya untuk menjalani kehidupan yang tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Allah. Tidak bercacat ini berbicara tentang sesuatu yang lengkap dan tidak ada yang kurang. Itu tidak bercacat. Kalau maaf ya, Bapak Ibu, ini tidak, kan saya nggak melihat tangan Bapak Ibu masing-masing ya. Tapi misalkan kalau ada, mohon maaf, permisi sebelumnya. Orang yang cacat itu kalau jaringnya 5 tapi ternyata cuma 4 atau 3. Itu dikategorikan sebagai orang yang cacat atau tidak lengkap. Ya. Orang yang bercela itu sebaliknya. Orang yang kelebihan sesuatu, jadi tidak lengkap. Tidak lengkap bukan karena kurang, tapi kebanyakan. Orang yang harusnya berkata-kata cuma 20.000 kata, tapi bablas sampai 40.000 kata. Itu orang yang bercela.
Ya, di banyak perkataan di situ banyak pelanggaran. Ya, banyak pelanggaran. Kalau ilustrasi tadi harusnya jarinya 5 tapi ada 7 atau 6 gitu ya. Itu celah. Nah, kita dipanggil oleh Allah ya dari dunia ini untuk memancarkan cahaya kemuliaan Allah. Secara presisi kita mengikuti gerak langkah Tuhan. Betapa tidak mudahnya dan tidak sederhananya panggilan untuk menjadi orang Kristen sejati ini. Tetapi apa yang tidak mudah, apa yang bahkan mustahil bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Ya. Dalam Matius pasal 19 ketika ada seorang muda bertanya kepada Tuhan Yesus, Rabi atau guru, bagaimana supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Lakukan Taurat. Lakukanlah Taurat. Lalu dia menjawab, saya sudah melakukan sejak muda. Oh, kamu cari gara-gara ya. Oke, baiklah. Baiklah kawan. Cuman ada satu kok yang kurang. Kalau kamu mau sempurna, pergi, jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin. Ini panggilan untuk melepaskan hak kita, melepaskan hak hidup. Dari semula kita merasa berhak atas hidup kita, merasa berhak untuk menggenggam apapun yang ada, yang kita miliki selama ini. Lalu panggilan Allah adalah untuk kita melepaskan hak hidup kita dan membagikannya kepada orang miskin, pada orang yang membutuhkan. Ini artinya adalah mengubah fokus, selain melepaskan hak, mengubah fokus dari semula fokusnya pada diri sendiri, egosentris, antroposentris, ya, berpusat pada manusia, berpusat pada diri sendiri. Lalu kita mengalihkan fokus kita tertuju hanya kepada Allah. Dan kalau fokus kita tujukan kepada Tuhan dan kerajaannya, Tuhan akan memberikan kita compassion, belas kasihan kepada orang banyak. Hidup kita akan berbagi kepada orang-orang yang tepat. Memang ada orang-orang yang menyalahgunakan kebaikan kita. Itu hal yang selalu terjadi di mana-mana. Ya. Tapi semakin dewasa, semakin kita peka kepada suara Tuhan, semakin hal-hal seperti itu dihindarkan oleh Tuhan. Karena Tuhan mau kita efektif dipakai Tuhan dalam pelayanannya. Kita akan membagikan seluruh hidup kita untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Ini panggilan orang Kristen, bukan hanya menjadi umat pilihan, tetapi menjadi umat pilihan yang terpilih. Atau kalau mengacu kitab Wahyu, yang setia. Berbicara setia ini harus sampai mati, Bapak Ibu. Jadi kita nggak bisa berkata, Pak Pendeta, saya mah sudah setia. Saya udah 30 tahun jadi orang Kristen. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, belum bisa dikatakan setia. Kenapa? Karena Bapak Ibu masih hidup. Setia itu sampai mati, ya. Sampai sudah diwisuda, ya. Sampai sudah dikuburkan, ya. Sudah meregang nyawa, sudah menghembuskan nafas terakhir, dan tetap ya pada panggilan Tuhan ini. Itu baru dikatakan setia. Itu benar-benar menjadi umat yang terpilih. Ya. Nah, orang-orang seperti ini orang-orang yang mempercepat kedatangan Tuhan, ya, pseudo, ya, orang-orang yang mempercepat kedatangan Kristus melalui hidup yang kudus, ya. Dan ini panggilan kita, ya, bukan hanya sekedar menjalani kehidupan seperti orang lain pada umumnya, tetapi kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan kedua kali, ya, kedua kalinya, dan tanda-tanda kedatangan Tuhan itu sudah semakin nyata. Semakin bisa kita lihat tanpa ada yang bisa menutupinya. Ya. Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13, ya, atau sampai dengan ayat yang ke-14, saya akan bacakan ayat demi ayat ini. 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 14. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Jadi kalau di luar sana mungkin ada berita, wah ini 3 bulan lagi Tuhan akan datang, ya ya didengarkan aja, tapi nggak usah terlalu ditanggapi serius. Ya. Yang penting respon berita tersebut untuk apa? Oh ya, saya harus berkemas-kemas semakin cepat. Begitu saja ya. Tapi kenyataannya adalah hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Tidak ada seorang pun juga yang tahu. Namun ketika itu terjadi, pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu
yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Nah, ini mempercepat kedatangan Tuhan. Ini berarti mengisyaratkan sesuatu kondisi yang dinamis, sesuatu yang bersifat aktif, bukan pasif. Sebaliknya harus proaktif, harus aktif ya. Atau lebih tepatnya proaktif ya. Kita bergerak bersama dengan Tuhan. Tidak boleh menanti secara pasif, tapi menanti dengan aktif. Kita bekerja terus seakan-akan hari ini adalah hari terakhir hidup kita. Apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan seandainya hari ini adalah hari terakhir kita. Ya. Ini mengambil contoh yang bertolak belakang sebenarnya ya. Saya pernah melihat sebuah tayangan singkat ya, sebuah video singkat, durasinya mungkin hanya sekitar 15 detik atau mungkin 1 menit paling lama ya. Ini adalah video tentang seorang terhukum mati, seorang pidana yang akan dieksekusi mati. Permintaan terakhirnya adalah dia minta makanan khas daerahnya. Lalu disediakan ya, 1 piring besar, nasinya banyak, lauknya ada. Orang ini tidak menikmati makanan tersebut. Kelihatan dari caranya makan. Tangannya gemetar. Dia pegang nasi sambil gemetar. Gemetar tangannya. Nggak bisa menikmati. Nggak bisa menikmati. Tapi tetap dimakannya. Karena itu permintaan terakhirnya. Nah, coba Bapak Ibu, kita selalu membayangkan, menempatkan diri kita pada posisi, pada situasi seperti itu. Walaupun sekali lagi contohnya bertolak belakang. Ya, kita tidak melakukan kesalahan yang membuat kita bisa dihukum mati ya oleh penjara dunia ini. Namun kalau dari perspektif rohani sebenarnya kita semua ini adalah terpidana mati. Kita semua tuh sudah dijatuhi vonis mati. Upah dosa ialah maut. Tinggal eksekusinya kapan. Ya masing-masing ada, tunggu waktunya, tunggu gilirannya. Sadari bahwa kita adalah terpidana mati. Vonis sudah dijatuhkan, kamu mati. Ya, kamu akan mati. Suka tidak suka, cepat atau lambat kamu akan mati. Harinya kapan? Ya tunggu giliran saja. Tempatkan diri kita, bayangkan kita ada di posisi di mana hari ini adalah hari terakhir saya. Kita makan, ya kita nggak bisa menikmatinya. Ya bisa kenyang juga sih, tapi nggak usah menikmati itu. Yang kita nikmati adalah ketika kita makan. Kita tahu bahwa kita jalan, ya mungkin kalau di sini ada Ancol, ke dunia fantasi misalnya, atau mungkin pergi ke Jogja selama 3 hari gitu ya, gathering, ya bisa saja kita menjalani itu ya, tapi kesenangan kita, kenikmatan kita bukan karena tamasyanya, bukan karena perginya itu, tetapi yang kita nikmati adalah kebersamaan bersama dengan Tuhan dan orang-orang yang berjalan juga bersama dengan Tuhan. Nah, maka orang-orang yang menjalani kehidupan sebagai musafir seperti ini ya, musafir rohani ya, efek negatifnya gitu ya, atau dampaknya adalah terkesan eksklusif gitu, tapi sebenarnya tidak eksklusif. Dia punya komunitas yang relatif terbatas karena inilah yang saling mengingatkan. Tetapi hidupnya harus ya dipecahkan, harus dicurahkan untuk kepentingan orang banyak. Jadi dia punya komunitas iman yang terbatas memang, tetapi hidupnya ini dicurahkan menjadi seperti roti yang terpecah dan anggur yang tercurah bagi banyak orang. Kalau berbicara tentang roti yang terpecah, Bapak Ibu jangan langsung memikirkan itu semua masalah uang. Ya memang salah satunya adalah uang. Tetapi roti yang terpecah, anggur yang tercurah ini bicara tentang seluruh hidup kita. Waktu kita, cinta kita, perhatian kita kepada orang lain. Ini yang harus terus kita lakukan dalam hidup kita. Sehingga hidup kita berdampak bagi orang lain.
Orang percaya dipanggil menjadi saksi Kristus bukan hanya dalam kata-kata, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bagaimana kita berdampak ya atau membawa perubahan dalam keluarga, gereja, dan masyarakat luas. Ya. Jadi kunci hidup berdampak ini adalah menyerahkan hak pribadi. Kita merasa tidak berhak atas apapun dalam hidup ini. Yang kita boleh haki cuma satu. Tuhan, aku berhak untuk meminta Tuhan sertai langkahku. Dan aku pun akan menyertai perjalananmu dalam hidupku ini. Menyerahkan hak pribadi, menyalipkan keinginan, dan hidup sebagai musafir yang tidak terikat dunia. Kita boleh memiliki sesuatu, memiliki apapun, tanpa hati kita terpikat kepadanya, tanpa menikmati apapun. Yang kita nikmati cuma satu, Tuhan. Ya. Kita mungkin bisa membedakan ini makanan enak, ya nikmat juga sih. Ini makanan enak, yang itu kurang atau tidak enak. Ini minuman manis, yang itu pahit. Ya. Yang ini saya nggak mau tambah lagi, yang manis biasanya gitu ya. Yang manis saya mau di refill lagi, ditambah lagi. Masih bisa membedakan ini minuman enak, makanan enak, yang ini tidak. Masih bisa. Tetapi kita tidak terikat oleh hal-hal itu. Inilah untuk menjadi atau kunci rahasia dari orang yang hidup berdampak. Orang yang menjadi umat pilihan yang terpilih. Panggilan hidup kita adalah menjadi seperti ini. Hidup dalam terang yang sejati. Hidup dalam terang artinya bahwa hidup kita di dalam kebenaran Kristus, menjauhkan diri dari dosa, menjadi terang dunia, dan menjadi garam dunia. Menyinari setiap tempat dimanapun kita berada. Manapun kita melangkahkan kaki kita, di situ ada terang Tuhan menyertai kita. Terang Tuhan, kehangatan kasih Tuhan. Kita menjadi saluran untuk Tuhan mencurahkan bagi orang-orang di sekeliling kita. Di satu, dan ini menjadi kerinduan saya. Saya rindu, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya rindu dimanapun saya berada. Kemanapun saya pergi, orang-orang yang bersentuhan dengan saya bisa menyentuh kehidupan orang-orang tersebut dan mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Seperti saya juga mengalami perjumpaan dengan Engkau. Saya rindu orang-orang yang berurusan dengan saya, setiap kali ketemu dengan saya, mereka bawanya maunya berdoa, maunya menyembah Tuhan. Itu jadi doa saya, jadi kerinduan saya. Tolong doakan saya ya, supaya saya tidak jatuh dalam dosa, supaya saya tetap dipakai Tuhan di sepanjang umur kehidupan saya. Ya. Amin. Sesi kedua pembahasannya kita selesaikan di sini karena masih ada cukup banyak pertanyaan, baik yang melalui chat maupun yang resen. Bapak Ibu yang selain 2 orang ya, selain 2 orang yang resen, tolong jangan ada yang resen lagi ya. Cukup 2 orang penanya terakhir yang resen. Selebihnya nanti Bapak Ibu bisa ketik di kolom chat ya, bisa ketik di kolom chat. Saya akan mencoba untuk menjawab sebisa mungkin semua pertanyaan. Tapi kalau tidak bisa, tidak keburu waktunya, kita akan mencoba jawab dengan cara yang lain, dengan media yang lain. Mungkin melalui ABAM ya, Anda bertanya Alkitab menjawab ya. Baik, Ibu Marlin ya,